Oke, jadi kita masuk pertemuan yang ke-7, di mana di pertemuan yang ke-7 ini kita nanti akan belajar tentang ikatan kimia bagian 2. Nanti kita akan belajar tentang geometri molekul, kepolaran dari suatu senyawa yang dilihat dari momen dipolnya, kemudian nanti ada teori orbital hibrid. Nah, nanti minggu depan baru kita masuk pertemuan lagi, ikatan kimia 3, teori orbital molekul. Oke, kemarin di ikatan kimia 1, itu kemarin kita belajar di ikatan kimia itu ada dua. Ada yang dinamakan ikatan ionik dan ada yang dinamakan ikatan kovalen. Ya. Ada yang masih ingat nggak ikatan ionik itu ikatan yang bagaimana? Dia terbentuk dari adanya serah terima elektron ya, serah terima elektron. Dari senyawa apa? Dari senyawa logam dengan non-logam. iya, logam dengan non-logam. Oke, kemudian ikatan kovalen ikatan yang bagaimana? Ikatan kovalen itu karena terbentuk karena ada pemakaian Gimana? bukan pemakaian ion, pemakaian elektron iya, bersamaan. Nah, dia terbentuk karena apa? Senyawa apa? Senyawa Kok non logam dan iya, senyawa non-logam. Teman-teman boleh pelajari ulang ya lebih lanjutnya ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nah, terus kemarin ada yang nanya nih, apa namanya, Bang, gimana cara kita bedain dia itu ikatan rangkap tunggal, rangkap satu, atau rangkap tiga? Nah, jadi ikatan kovalen itu dibagi lagi menjadi tiga ya. Ikatan kovalen itu ada yang pertama, ada yang tunggal. Contohnya apa kalau tunggal? Contohnya ini ada HCl. HCl. H itu elektron valensinya berapa? 1, Cl berapa? 6. 7. Bukan. 7. 6. 7 ya. Nah, terus kemudian kita buat struktur Lewisnya. Berarti H mendonorkan 1 elektron. H itu 1. Terus kemudian ini sebenarnya bisa ikatan ionik juga ya, HCl itu ya. Jadi dia bisa juga ikatan kovalen. Tetapi biasanya HCl itu apa namanya, kalau kita ini juga terjadi ikatan valen juga. Nah, di sini contohnya nih, dia si Cl punya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ikatan inilah yang dinamakan ikatan kovalen. Oh ya, kemarin yang ionik itu NaCl ya, maaf salah. Nah, berarti HCl itu ikatan kovalen. Nah, inilah yang dinamakan ikatan kovalen. Makanya ikatan kovalen tunggal. Nah, terus bagaimana kita membedakannya yang rangkap 2? Terus kemudian ikatan kovalen yang kedua itu ada rangkap 2. Nah, rangkap 2 contoh nyawanya itu adalah CO2. Oke, itu nomor elektron valensinya berapa? 4. Oke, itu 4, betul. Oh, itu 6. 6 ya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan, berarti kan C sebagai atom pusat, mengikat O, dan mengikat O. Nah, kalau kita lihat di sini, C kan tadi punya 4 tangan ya. Nah, kebetulan dia ada O nih. Nah, jadi dia pengen mengikat semuanya. Dia nggak pengen ada elektron bebas. Kenapa? Karena dia pengen memenuhi aturan oktet. Aturan oktet itu aturan bagaimana kemarin? Dia lebih suka 8. dia lebih suka ini 8 elektron, iya betul. Nah, sehingga kan ini sudah ada 4 nih yang C. Kemudian kita lihat yang O.
Yang O itu kan tadi ada 6 ya. Tadi mendonor dipakai 2. Terus kemudian berarti masih ada sisa 4. Nah, terus kemudian di sini juga 2. Di sini juga ada 4. Nah, kalau kita gambarkan kan berarti seperti ini. Kalau memenuhi kaidah oktet ya. Oh, ini saya bedakan. Nah, kaidah oktet tadi itu berapa elektron? 8 ya. Nah, berarti si O ini kan ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengikat punyanya si C. Nah, begitu juga yang sebelah sini. Yang sini juga mengikat. Kemudian, yang C juga sama. Ada 8. Di mana dari dia 4, terus kemudian punyanya si O itu juga 4. Nah, jadilah ini ikatan kovalen. Nah, makanya dia lebih suka. Jadi bagaimana cara kita membedakan, yaitu dilihat dari kaidah keoktetannya. Nah, ini dinamakan ikatan kovalen. Rangkap 2. Nah, terus yang ketiga, ikatan kovalen yang ketiga itu adalah rangkap 3. Nah, contoh rangkap 3 itu ada N2. N itu nomor elektron valensinya berapa? 6. 5 ya. 5. Nah, kemudian kalau kita susunkan berarti N 1, 2, 3, 4, 5. N di sini juga ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi seperti ini nih struktur Lewisnya N2. Kenapa dia punya 3 rangkap? Sama juga sesuai dengan kaidah keoktetan. Kaidah oktet ya. Jadi ketika dia senyawa itu dia pengen menyamai keadaannya seperti gas mulia, makanya kalau dia bisa berikatan semua nih. Nah, berarti kan kalau ini ke sini ini bisa, ini 8, ini juga ke sini juga 8. Nah, inilah yang dinamakan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, seperti itu. Kemudian, Bang, kenapa H2O nggak rangkap 2? Contohnya ya, H2O. H itu 1, kemudian O kan itu tadi 6 elektron. Nah, sama juga kaidah. Kaidah oktet itu kaidah ininya oktet dan duplet ya. Berarti H itu kemarin oktet atau duplet sifatnya yang lebih disukai? Duplet. Duplet ya. Nah, kemudian ini mengikat O. Ini juga mengikat H. Ini masih ada sisa 2 nih. Nah, berarti kan kalau dia si H itu kan sukanya duplet, makanya dia mengikatnya 1. Ini juga 1. Nah, terus yang O ini baru dia mengikat 8. 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, ini kurang. Nah, seperti itu. Jadi dia memenuhi kaidah keoktetan atau kestabilan. Nah, ikatan sama. Oke, seperti itu kita lanjutkan. Nanti silakan teman-teman pelajari lebih lanjut untuk membedakannya. Nah, kemudian kita hari ini belajar tentang bentuk molekul atau geometri molekul. Ikatan kimia dan bentuk molekul itu digunakan untuk menentukan sifat dari suatu senyawa. Nah, salah satu kali untuk meramalkan bentuk molekul itu adalah menggunakan teori domain elektron. Nah, teori domain elektron ini kalau teman-teman sudah pelajari itu ada 2. Ada yang dinamakan DEI dan ada yang dinamakan DEB. DEI itu bagaimana? DEI itu adalah domain elektron ikatan. Terus kalau DEB bagaimana? DEB itu domain elektron. Domain elektron ikatan itu kita menentukannya bagaimana. Jadi domain elektron ikatan itu kita menentukannya, kita melihatnya dari apa? Dari
jumlah atom yang ada di sekitar pusat. Di sekitar atom pusat ya. Nah, kemudian yang domain elektron bebas yang mana? Yang elektron bebas itu adalah jumlah PeB atau pasangan elektron bebas yang ada pada atom pusat. Nah, gitu ya. Terus kemudian teori elektron domain ini kita bisa lihat menggunakan sama juga teori FSEPR atau Valence Electron Pair Repulsion. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kita menentukan cara menentukan jumlah domain elektron. Itu kita yang pertama kita lihat dari setiap elektron ikatannya atau EI-nya. Di mana tadi kan ikatan tadi ada ikatan tunggal, ada ikatan rangkap 2, ada rangkap 3. Nah, jadi itu semuanya dihitung satu domain. Kemudian yang kedua, setiap pasangan elektron bebas pada atom pusat adalah satu domain. Jadi pasangan elektron bebas kan ini PeB ya. Jadi PeB itu dihitungnya satu domain. Jadi satu pasang itu satu domain gitu. Nah, sekarang kita contohkan dulu. Saya contohkan dulu. Contohnya di sini saya punya molekul sederhana H2O. H tadi punya satu elektron valensinya. Kemudian O tadi punya 6 elektron valensinya. Nah, sekarang coba kita buatkan strukturnya. Ya, ini saya langsung buatkan menggunakan garis. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tentukan berarti DI-nya ada berapa? Domain elektron ikatannya yang mengikat atom pusat ada berapa? 2. Iya, ada 2, betul. Kemudian domain elektron bebasnya ada berapa? Ingat ya, hitungnya per pasang nih. Ada 2. Iya, ada 2. Berarti H2O itu total domainnya ada 4 domain. Iya. Nah, kemudian selanjutnya saya ada contohnya tadi ikatan tunggal nih. Sekarang ikatan rangkap 2, CO2 tadi ya. C itu tadi 4 elektron valensinya, O itu tadi 6. Nah, sekarang kalau digambarkan berarti kan O rangkap 2 dengan C tadi ya. Oh, ini ada elektron bebas. Ini ada elektron bebas. Nah, sekarang DI-nya ada berapa? 4. DI-nya ada 4. DB-nya ada? 0. 4. Ya, DI-nya kosong. Karena apa? Karena Salah. DB-nya betul. DB-nya 0. Tapi DI-nya bukan 4. Berapa nih? 2. ini juga, Bang. Iya, karena ikatan rangkap itu dihitung 1 1. domain. Iya, berarti ini totalnya ada berapa domain? 2. 2 domain. Iya, seperti itu. Oke, kita ke contoh soalnya. Di sini tentukan jumlah domain fokus pada atom pusat pada masing-masing molekul berikut ini. Oke, yang pertama NH3. Oke, N itu nomor elektron valensinya berapa? 5. 5 ya. H itu 1. Ya, ini nggak usah ini jabar lagi ya struktur Lewisnya. Jadi langsung kita buat struktur Lewisnya. Ini seperti ini. H mengikat N, ikat H dan H. Oke, tangan H kan tadi, tangan N itu harusnya ada 5. Berarti masih ada yang atom bebas. Oke, DI-nya kira-kira ada berapa nih? 3. DI-nya ada 3, betul. Ada 3. 3. Kemudian DEB-nya ada berapa? 1. Ya, DB-nya ada 1. Berarti totalnya ada 4 domain. Oke, selanjutnya yang B. PCl5. P itu berapa elektron valensinya? 5. 5, betul. PL 7 ya. Nah, berarti kebetulan di sini dia mengikat 5. Berarti kita gambarkan siapa yang berperan sebagai atom pusat? P.
P ya. Nah, dia akan berperan sebagai atom pusat mengikat Cl. Oke, di mana di sekelilingnya masih terdapat elektron bebas yang si Cl dan yang P tidak ada karena tangannya sudah penuh dipakai buat berikatan. Oke, DI-nya ada berapa ini? 5. DI-nya ada 5, DB-nya ada 0. 0 ya. Berarti totalnya ada berapa domain? 5. Iya, totalnya 5 domain. Oke, yang C itu ada XE, F4, XE itu golongan gas mulia, berarti dia punya berapa elektron valensi? 8. 8 ya. Kemudian F berapa nih elektron valensinya? 7. Nah, siapa yang berperan sebagai atom pusat? Xenon. Ya, dia mengikat 4. Nah, ini kan di sekeliling F ini masih ada elektron bebas. Kemudian XE itu kan tangannya ada berapa? Ada 8, yang baru dipakai berikatan 4, berarti masih ada sisa 2 pasang. Oke, seperti ini. Kemudian kita tentukan DI-nya ada berapa nih? 4. DI-nya ada 4, DEB-nya ada 2. ada 6 domain. Oke, yang D itu POCl3. Nah, P itu berapa elektron valensinya? 5. 5, betul. Kemudian yang O, Bentar. O 6. Kemudian Cl tadi ada 7 ya. Nah, kalau kita gambarkan siapa yang berperan sebagai atom pusat? Oh, Ayo, P atau O? P. Ya, karena O kan tadi dia lebih suka adanya tadi oktat juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, yang berperan itu P ya. Nanti kalau teman-teman lihat apa namanya? Ini strukturnya dia akan mengikat 3 Cl. Cl di atas, Cl di bawah. Kemudian dia akan rangkap 2 dengan O ya, karena O itu dia lebih suka rangkap 2. Nah, biar dia memenuhi kaidah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Kemudian gambarnya seperti ini nih strukturnya. Kalau kita tentukan DI-nya ada berapa? 4. D-nya ada 4, DB-nya ada 0. 0. So, berarti totalnya ada 4 domain. 4 domain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. tidak. Oke, kita lanjutkan. Mau nanya bang, Silakan. bedanya DI sama PI apa bang? DEI itu kan domain elektron ikatan. Kalau PI kan pasangan elektron bebas. Nih, coba nih. Kalau PEI itu ngelihatnya itu dia per pasang. Kalau PI contoh, di sini ada molekul H2O. Nah, ini kan tadi kan H mengikat O, H di sini. Nah, kalau PEI itu berarti apa nih PI-nya? PI-nya ada berapa? 2. Ada 2. DI-nya Ada 2. ada 2, sama kan? Nah, tapi kita membedakannya, lihat. Bedanya di sini nih. Kalau dia domain elektron, ikatan tunggal atau rangkap, itu rangkap 2 atau perangkap 3 dihitung 1 domain. Tapi kalau PI, berarti ini kalau kita buat PI-nya si CO berapa? 4. 4. Karena dia menghitungnya per Perpasangan. Iya, bukan perpasangan, tapi per ikatannya, ya kan? Kan ini kan ada ikatan si O sama ikatan si C ya, 1 elektron dari O, 1 elektron dari si C. Gitu. Nah, jadi kalau PI kan dia pasangan elektron ikatan. Tetapi kalau seumpama domain berarti dia
map tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3, dia ngitungnya satu domain gitu. Bagaimana? Oke, Bang. Makasih. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Nah, selanjutnya prinsip teori domain elektron. Teori domain elektron ini yang pertama itu ada antar domain elektron pada atom pusat akan saling tarik menolak. Kenapa? Karena biasanya di dalam suatu molekul itu terdapat elektron bebas nih, sehingga adanya saling tolak menolak untuk mengatur diri sedemikian rupa hingga tolakannya menjadi seminimum mungkin. Urutan kekuatan tolakan elektron domain itu yang pertama, pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu lebih besar dari pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan, lebih besar dengan pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Akibatnya apa? Karena akibatnya ada. Kenapa PeB itu lebih besar? Karena PeB itu kan elektron bebas nih. Semakin banyak elektron bebas, maka sudut ikatannya semakin kecil. Karena adanya apa? Adanya himpitan gitu ya, ada himpitan di sekitar atomnya atau molekulnya. Kemudian yang ketiga, bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan atau Pi-nya. Nah, kita ke contohnya. Oke, yang selanjutnya itu kita masuk ke bentuk-bentuk molekul. Bentuk-bentuk dasar molekul itu ada yang pertama, domain 2. Nah, domain 2 ini berarti kalau kita lihat dari rumus notasi, ini namanya rumus notasi FeSPR ya. Nah, itu kan kalau kita lihat rumus notasi FeSPR, ini kita tuliskan biasanya AX, M, E, N. Di mana M ini adalah jumlah DEI-nya, kemudian N ini adalah jumlah DEB-nya. Nah, berarti karena di sini nggak ada E-nya, maka dia hanya ada DEI atau domain elektron ikatannya. Nah, sekarang kita tentukan. Domain 2 berarti DEI-nya ada berapa nih? DEI-nya ada, lihat di rumus notasinya. Rumus notasinya AX2, berarti DEI-nya ada 2. DEB-nya ada 0. 0. Iya, karena kan nggak ada E-nya. Tadi kan baru E itu berperan sebagai DEB. Nanti kita bahas lebih lanjut di notasinya. Nah, itu contohnya apa? Contohnya BeCl2. Be itu kemarin kan dia duplet ya. Nah, dia akan mengikat Cl. Nah, bentuknya itu dia adalah linear seperti ini. Nah, sudutnya berapa? 180 derajat. Terus domain 3 itu DI-nya berarti berapa nih? 3. DB-nya berarti 0. Contoh molekulnya apa? Contohnya BF3. Kita lihat B itu punya tangan berapa? Boron. Punya tangan berapa boron? 3. 3 ya. Nah, dia mengikat F yang lain. Nah, maka bentuknya segitiga sama sisi atau segitiga planar atau datar boleh. Nah, nanti ini ada atom-atom bebasnya ada elektron bebasnya segitiga planar atau datar. Nah, oke, dasar. Bentuk dasar selanjutnya adalah domain 4. Domain 4 ini berarti DI-nya ada berapa? 4. DB-nya ada 0. Contoh molekulnya apa? Contoh molekulnya CH4 yang berperan sebagai atom pusat, tentu saja C. Dia akan mengikat 4H. Nah, itu biasanya bentuknya itu seperti tripod nih. Kalau saya ingatnya nih, kalau tetrahedral itu bentuknya seperti tripod. Sudut ikatannya berapa? 109,5 derajat. Nah, kemudian domain 5 itu DI-nya ada berapa berarti? 5. 5. DB-nya ada 0. Contohnya apa? Contohnya PCl5. Nah, kalau kita gambarkan PCl5 kan P itu kan punya tangan 5 ya. Nah, karena di sini Cl semua cuma bisa mengikat 1. Nah, bentuknya seperti ini. Cl, 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 Cl. Bentuknya bipiramida segitiga. Ini
Cl yang di sebelah sini ini ke arah atas ya. Jadi kan dia piramida segitiga. Seperti itu. Di piramida segitiga. Oke. Selanjutnya, domain selanjutnya itu ada domain 6. Berarti DEI-nya ada berapa nih? 6. 6, DB-nya ada 0 ya. Contohnya molekulnya apa? Contoh molekulnya SF6. Kalau kita gambarkan yang berperan sebagai atom pusat S. S itu punya berapa tangan? Elektron valensinya S berapa? 6. 6 ya, pas untuk mengikat semua F. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Aduh, maaf ya, gambarnya miring-miring. Nah, sehingga nanti dia akan mengikat F yang lain. Nah, bentuknya itu adalah oktahedral dengan sudut ikatannya itu adalah 90 derajat. Oke, bagaimana jika bentuk molekul atom pusat itu memiliki PeB atau pasangan neutron bebas? Kan ini tadi DeB-nya 0 ya kebetulan. Kenapa lagi? Oke, tadi kan ini DeB-nya 0 semua ya. Nah, sekarang bagaimana kalau memiliki atom pusat? Yaitu kita gunakan tipe molekul ikatan tunggal atau kita notasikan ada notasi menggunakan notasi FSEPR tadi ya. Nah, di mana tadi rumusnya adalah AX M E N, di mana M itu tadi apa? Ada yang masih ingat ya M? M itu sebagai DEI-nya, N itu sebagai DEB. Nah, contoh nih kita lihat, ini domain ikatan dilambangkan sebagai X, ya X-nya itu ininya si siapa, DB-nya si siapa. Nah, contohnya di sini molekulnya H2O, berarti DI-nya ada berapa nih? 2. Ada 2, DB-nya ada 2. ada 2 ya. Nah, ini kan ada, ini kan DI, ini DB-nya. Nah, terus kemudian kita lihat, berarti kalau kita tuliskan menggunakan rumus notasi FSPR, berarti AX2, 2 ini punyanya si DI, dan E2 itu punyanya si DEB. Seperti itu. Kita ke ininya dulu, ke contoh soalnya dulu ya, untuk nulis notasinya. Tadi yang A itu NH3. Tadi N itu punya tangan N itu punya tangan 5 ya, kemudian H itu punya tangan 1. Kalau kita buatkan berperan sebagai atom pusat kan N ya. Dia akan mengikat H. Oke, DI-nya tadi ini di sini ada 3, DEB-nya ada 1. Oke, kalau kita totalkan berarti kan domainnya ada 4 nih, domainnya 4. Terus kalau kita tuliskan notasi FSPR-nya berarti berapa nih? 3. AX berapa? AX3 E1. Ya, betul ya. E1-nya boleh juga enggak gitu karena biasa 1. Oke, selanjutnya yang B. Yang B itu ada PCl5. P itu tadi tangannya P ada berapa P tangannya? 5. 5. Cl tadi tangannya ada 7 ya. Yang berperan sebagai atom pusat P. Ya, dia akan mengikat si Cl. Cl. Nah, ini ada atom bebasnya. Nah, kalau kita lihat DI-nya berarti ada 5, DB-nya ada 1. 0. DB-nya 0. Karena kan 0. tadi udah dipakai semua ya. Iya. DB-nya 0, berarti totalnya ada berapa domain? 5. Kalau kita tuliskan notasi FSPR-nya berarti berapa nih? AX5. AX5. Ya. E-nya nggak ada. Ini AX5 karena si E-nya atau domain elektron bebasnya itu tidak ada. Kemudian yang C itu XeF4. Nah, Xe tadi punya 8 elektron valensi, F itu punya 7 elektron valensi. Kemudian
berperan sebagai atom pusat, Xp mengikat F. Di sini ada di sekelilingnya. Nah, di sini ada dua, tadi ada 2 pasang. DEI-nya tadi ada 4, DEB-nya tadi ada 2. 2. Totalnya berarti ada 6 domain. Nah, berarti ini notasinya berapa? Notasinya apa nih? AX4 2. X4E2. Kemudian yang D, itu ada AlF3. Al itu punya elektron valensi berapa? 3. 3. F itu 7 ya. Nah, berarti berperan atom pusat Al. Dia akan mengikat F3. 7. Nah, DI-nya ada berapa nih? DI-nya 3. 3. DUD-nya ada 3. 0. Berarti totalnya ada 3 domain. Berarti notasinya apa? AX3. X3. Iya, notasinya AX3. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk menuliskan notasi. Tidak? Bang. Ya, Izin bertanya, Bang. boleh. Bang, untuk melihat DEB-nya itu gimana, Bang? DEB itu kita ngelihatnya tadi dari apa? Pasangan Elektron bebas. Ya, pasangan elektron bebas di setiap atom pusat. Kita fokusnya ke atom pusat aja. Yang diikat nggak usah kita fokuskan. Kita fokusnya ke atom pusat. Contoh nih, NH3, atom pusatnya siapa? N. N ya, fokusnya ke N nih, fokusnya ke N. Kemudian DEI, domain elektron ikatan. Yang mengikat N ada berapa jumlahnya? 3. Ada 3. 3, iya, karena ada H1, H2, dan H3 nih. Nah, di sini mengikat 3. DEB itu domain elektron bebas. Domain elektron bebas itu dari menghitungnya satu pasang gitu ya, bukan per titik gitu. Nah, kita lihat di N itu ada berapa pasang? Ada 1 ya. Satu pasang itu berapa isinya? 2. Ya, satu pasang kan 2. Contoh nih, kalian berpasangan nih, kalian pacaran nggak? Pasti 2 orang, nggak mungkin ada ketiga ya. Nah, satu pasang itu 2. Sandal juga kan gitu, sandal, sepatu gitu ya, selop kan dia satu pasang itu 2 isinya. Nah, makanya karena di sini ada 2, berarti ngitungnya satu pasang. Begitu juga dengan Xe, fokus. Xe ini sebagai atom pusat. Nah, kemudian dia DEI, domain elektron ikatan, dia mengikat berapa? Berarti mengikat 4 ya. F-nya kan ada 4. Kemudian domain elektron bebasnya ada berapa? Ada 2 pasang. Seperti itu. Gimana tadi? Siapa yang nanya tadi? Saya tadi. Saya, Bang. Mengerti, Iya. Bang. Makasih, Bang. Kita bisa lanjutkan ya. Ya, Bang. Nah, selanjutnya tadi kalau kita sudah belajar tentang bentuk molekul dasar, selanjutnya kita ke turunannya. Nah, ternyata di molekul itu juga punya turunan gitu ya. Bahkan senyawa juga nanti ada turunannya. Nanti itu berhubungan dengan kimia organik. Nah, sekarang kita ke dasar-dasarnya. Nah, ini tadi kan DEI-nya ada 2, DEB-nya ada 0. Nah, bentuk molekulnya tadi linear nih. Nah, notasinya AX2. Tipe turunannya nggak ada karena biasanya ini kalau tipe turunan ini biasanya tipe pemutusan atau kalau saya bahasain itu tipe pemotekan. Karena ini salah satu ikatan kita potek atau kita putuskan. Nah, sehingga kalau kita gambarkan kan tetap sama aja ya. Nah, kan ini tetap sama aja bentuknya tetap linear. Maka tipe turunan yang domain 2 itu tidak ada gitu. Karena sama aja bentuknya bentuk linear. Nah, kemudian kalau kita lihat DE domainnya itu 3, berarti tadi DE-nya ada 3, DEB-nya ada 0. Nah, itu bentuknya tadi segitiga sama sisi atau segitiga datar atau segitiga planar, boleh. Nah, itu seperti ini. Kemudian
kalau kita potek salah satu, nah ini kita potek yang di bagian atas, bebas ya poteknya mau di bagian mana aja. Nah kita potek bagian atas, yang dipotek ini, yang dipatahkan ini, nanti dia akan jadi pasangan elektron bebas. Namanya pasangan pasti ada 2 elektronnya kan. Nah sehingga bentuknya akan berubah dari yang tadinya bentuknya segitiga datar akan berubah ketika dipotek jadi bentuk bengkok atau bentuk V. Nah, maka kalau kita tuliskan DI-nya ada berapa? 2, Dari gambar ini. DI-nya ada 2, DB-nya ada 1. 1. Nah, sehingga dinotasikan FSR-nya AX2E1. Seperti itu. Kemudian yang ke domain 4 tadi bentuk dasarnya tetrahedral AX4. Berarti domain elektronikatannya itu ada 4. Domain elektron bebasnya itu ada 0. Nah, sekarang kita potek yang di bagian atas. Nah, kalau kita potek di bagian atas, maka yang dipotek itu akan jadi pasangan elektron bebas nih. Nah, kalau kita lihat dari bentuk tetrahedral ke dipotek salah satu, jadilah bentuknya piramida segitiga. Nah, kalau kita tuliskan DI-nya ada berapa berarti dari gambar ini? 3. DI-nya ada 3, DEB-nya ada 1. 1. Nah, makanya dinotasikan AX3E1. Terus kemudian domain yang keempat ini kita bisa potek lagi ternyata. Nah, tadi dipotek di bagian atas. Kita potek di bagian atas nih. Jadilah pasangan elektron bebas yang di atas. Jadi bentuknya adalah apa tadi? Piramida segitiga kalau dipotek atas. Kemudian dipotek di bagian belakang nih. Kita potek di bagian belakang. Nah, maka jadilah pasangan elektron bebas lagi. Nah, sehingga dari gambar ini kita bisa tuliskan DEI-nya ada berapa? 2. 2. Nah, ini kan yang mengikat ya. Ini mengikat nih. Nah, DEB-nya ada berapa? 2. Nah, makanya dinotasikan AX2E2. Bentuknya apa? Bentuknya bengkok atau bentuk V. Seperti itu. Kemudian, ini tadi domain 4. Nah, sekarang kita ke domain 5. Domain 5, itu tadi DEI-nya ada 5. Bentuk dasarnya DE-nya ada 5. DEB-nya ada 0. Bentuknya apa? Bipiramida segitiga. Nah, sekarang yang kelima ini kita potek nih. Yang di bagian alas kita potek. Jadilah elektron bebas. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini yang sudah dipotek, DI-nya ada berapa? 4. 4. DB-nya ada 1. 1. Berarti bentuknya itu segi 4 terdistorsi. Atau bisa kita kenal istilah jungkat jungkit. Nah, karena kan jungkat-jungkit nih ada beban tengahnya ya. Terus kemudian di sini kan kalau ini ada orang, di sini juga ada orang. Nah, jungkat-jungkit bisa di sini. Seperti itu. Kemudian sebentar ya, saya minum dulu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya tadi domain yang kelima tadi dipotek di bagian alas. Tadi bentuknya jadi jungkat-jungkit, sekarang kita potek yang di bagian bawah nih. 2 ya, tadi kan 1 yang dipotek, sekarang kita poteknya ada 2. Nah, ini kita potek sehingga bentuknya menjadi seperti berikut. Nah, di sini kan jadi yang dipotek ini jadi pasangan elektron bebas. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini yang sudah dipotek, DI-nya ada berapa? 3. 3. DB-nya ada 2. Nah, maka dinotasikan AX3E2. Bentuknya bentuk apa? Bentuknya, kalian fokus ke yang belum dipotek aja ya. Yang dipotek itu kan udah jadi pasangan elektron bebas tuh. Nah, yang belum dipotek itu bentuknya adalah bentuk T ya. Ini kan T. Nah, seperti itu. Kemudian, domain kelima ini kita bisa potek lagi. Nah, tadi kita potek di bagian bawah. Di bagian bawah samping kanan, samping kiri, sama alas. Kita potek ketiga.
Nah, kita potek ketiga, maka yang dipotek itu jadi pasangan elektron bebas. Nah, kalau kita di sini tuliskan DI-nya berarti ada 2, 2, DB-nya ada 3. 3. Nah, maka notasinya AX2E3. Bentuknya apa? Bentuknya linear. Ya. Kemudian kita masuk ke domain 6. Domain 6 tadi bentuk dasarnya oktahedral. Berarti DI-nya ada 6, DB-nya ada 0. Nah, kemudian kita potek. Bebas ya mau potek di bagian mana, tapi kalau biasanya nih saya poteknya di bagian atas bawah dulu, karena kalau kita nanti potek di bagian samping, nanti teman-teman kesulitan menentukannya seperti gimana gitu. Nah, ini kalau kita potek di bagian bawah, nah ini contoh ini kita potek mengikuti gambar ini nih di PPT. Berarti ini kan jadi pasangan elektron bebas. Nah, maka kita tuliskan DI-nya ada berapa? 5. DI-nya ada 5, DB-nya ada 1. 1. Nah, makanya bentuknya itu apa? Piramida segi 4. Piramida itu kan seperti ini nih. Ya. Nah, ini kan seperti ini. Ke sini ke sini. Nah, ini yang apa namanya? Ini yang di tengah ini sebagai apa ya? Tiang penyangga gitu ya. Nah, jadi bentuknya piramida segi 4. Terus kalau dipotek lagi apakah bisa? Masih bisa, yaitu kita potek di bagian atas. Kalau kita potek di bagian atas sama di bagian bawah, kita potek lagi. Kan ini jadi pasangan elektron bebas. Nah, berarti domain elektronik katanya ada berapa? 4. 4. DB-nya ada berapa? 2. 2. Nah, makanya bentuknya jadi bujur sangkar. Bujur sangkar seperti ini ya, bujur sangkar. Atau segi 4 planar biasanya. Segi 4 planar. Nah, seperti itu. Nah, oke, di sini ada tabelnya, nanti teman-teman silakan pelajari lebih lanjut ya. Dari tabel ini baik itu bentuk-bentuknya ataupun sudut ikatannya, contoh molekulnya, notasinya dan lain-lain. Contoh di sini saya kasih contoh. Yang ini nih 41 ini nih 41. Nah, ini fokus ke yang saya tandain warna ini coret. Nah, kalau saya bilang buatkan notasi FVCPR-nya, berarti berapa nih? AX berapa nih? Ayo, paham nggak nih? AX 4, X 4. E 1, ya kan? Tadi kan 1. iya. Ini kan pasangan elektron berikatan, berarti ini berarti DEI-nya kan, DEI ini DB-nya. Nah, ini kan notasinya X4 S1. Kemudian saya tanya bentuknya apa? Bentuknya berarti itu tetrahedral tidak Tak simetral. simetris. Ya, boleh. Nanti atau yang lain sebutannya. Kemudian contohnya apa? Contohnya itu SF4. SF4. Itu berperan sebagai atom pusat, kemudian mengikat 4. Nah, ini kan tetrahedral nih. Kemudian kita lihat S itu tangannya harusnya berapa? 5. S tangannya berapa? 6. 6. Nah, maka di sini kan ada elektron yang bebasnya ya. Nah, ini kan kalau kita gambarkan, kalau semua menjadi dia nggak dipotek, tadi kan bentuknya seperti ini nih. Ini ke sini, ya kan, ini ke sini nih, ini ke sini 1. Nah, ini kan bentuknya kayak gini. Nggak bisa dihapus. Nah, bentuknya kayak gini. Tetapi karena itu tadi apa namanya ada elektron bebasnya 1, maka satunya itu kita potek, makalah jadi bentuk tetrahedral gitu ya. Nanti molekul itu kan seharusnya kan 4 gitu. Nah, molekul itu kan dia bisa berotasi, bervibrasi gitu ya, bergeraklah intinya molekul ini. Jadilah nanti bentuk tripod atau tetrahedral dengan sudut ikatan 90 dan 120. Nanti silakan teman-teman pelajari lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soalnya. Tentukan tipe molekul dan nama bentuk molekul dari senyawa berikut. Yang A, NF3. Siapa yang berperan sebagai atom pusat? N.
N. N ya. Oh ya, saya tahu dulu. N itu punya elektron valensi berapa? 5. 5, betul. F itu tadi ada 7 ya. Nah, dia mengikat F, F, F. Nah, ini kan di sini ada 2 ya. Nah, oke, kita tuliskan DI-nya dulu. DI-nya ada berapa? 3. 3. DB-nya ada 1. tuh. Totalnya ada berapa? 4. 4 domain. Oke, sebentar ya. Saya angkat telepon dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, total tadi domainnya ada 4. Nah, bentuk dasar domain 4 itu apa? Ayo, bentuk dasarnya 4 apa tadi? Seperti tripod. Apa bentuknya? Tetra. Tetrahedra. Iya, tetrahedral. Nah, sekarang kita tuliskan dulu notasinya. Notasinya DEB dan DI. Berarti berapa nih? AX? AX3E1. AX3E1. Iya. Nah, berarti di sini ada yang kita potek. Ternyata kita potek yang di bagian atas. Nah, sehingga kalau kita potek di bagian atas, maka tinggal ada kaki tripodnya dengan ada elektron bebas di atasnya. Berarti jadi apa nih tadi bentuknya? Piramida segitiga. Iya, Segitiga. piramida segitiga. Piramida lagi, piramida. Iya, seperti itu. Oke, yang B. BR F5. BR itu punya elektron valensi berapa? Ayo, BR berapa nih elektron valensinya? 7. 7, betul ya. Kemudian, ini nggak usah terus ya. Nanti kalian gini nih, BR itu kan nomor atomnya ada berapa BR? Nomor atom BR? 35 ya. Berarti 2, 8, 18, 7 ya. Kayak gitu. Kan itu kan udah di luar nalar ya, di luar pasti di luar otak, di luar pikiran gitu ya. Udah bisa lah kalian. Kemudian yang F, F itu tadi juga 7. Kalau kita gambarkan berperan sebagai atom pusat siapa? BR. Ya. Kemudian kalau kita gambarkan dia akan mengikat F sebanyak 5. Nah, kita fokuskan lagi. Tadi di sekelilingnya ini ada elektron bebas di F. Kemudian kita lihat BR itu tangannya ada berapa seharusnya? 7 ya. Kemudian ini baru dipakai buat berikatan 5, berarti masih ada elektron bebas. Nah, kalau kita tuliskan DI-nya ada berapa nih berarti? 5. A. Ya, DB-nya ada 2. DB-nya ada 1. 1. Dihitungnya tadi per pasang ya, bukan per elektron. Oke, berarti totalnya ada berapa domain? 6. 6. 6. Ya, totalnya 6 domain. Nah, sekarang kita buat dulu bentuk dasarnya. Okta. Ya, sebenarnya kalau teman-teman AX5S1 udah tahu ya nggak apa-apa gitu. Tapi nanti takutnya kalau di soal UTS itu nanti disuruhkan menyebutkan bentuk dasarnya apa, terus baru nanti tuliskan notasinya, terus setelah nanti dia bervibrasi atau bergerak, dia nanti jadi apa gitu biasanya. Saya ingat tak saya gitu. Nah, bentuk dasar domain 6 tadi apa? Oktahedral. Iya, oktahedral. Tadi ada 6 ya. Nah, oktahedral. Nah, sekarang kita tuliskan notasinya. Kalau kita tuliskan notasinya apa nih? AX. 5E1. Iya, X5E1. Kalau kita lihat berarti ini ada yang kita potek ya. Kita potek boleh di bagian atas, boleh di bagian bawah. Nah, ini kita potek. Nah, berarti yang dipotek nanti jadi elektron bebas.
Berarti gambarnya akan berubah menjadi apa? Piramida segi 4. Iya, piramida segi 4. Oke, selanjutnya. Itu soal yang C. Waduh, cukup nggak ini? Yang C itu ada POCl3. P itu tadi punya berapa tangan? 5 ya, 5 tangan. Oh, tadi 6 tangan. Cl itu ada 7 tangan. Kalau kita gambarkan yang berperan sebagai atom pusat siapa tadi? Masih ingat P. nggak? T. Ya, P ya, mengikat 3 Cl dan rangkap 2 O. Nah, kalau kita tuliskan DI-nya ada berapa nih? 4. DI-nya ada 4, DB-nya ada 0. 0. Berarti totalnya ada berapa domain? 4. 4 domain. Kalau kita apa? Bentuk dasarnya apa 4 domain? Tetrahedral. Bentuk tripod tadi ya, tetrahedral. Nah, kalau kita tuliskan notasinya berapa, apa nih notasinya? AX? AX4. Iya, X4, 0. Jadi nggak usah tulis. Nah, berarti tetap sama X4 itu bentuknya apa namanya POCl2 ini tetrahedral. Bang, kan ini dia ada rangkap. Jadi ya nggak sama aja mau dihitung rangkap atau enggak, dia tetap satu ikatannya kan dihitungnya tadi. Karena molekul nanti kalaupun rangkap nanti kelihatannya kalau teman-teman belajar tuh ya di aplikasi nanti yang biasanya perlu di apa namanya? Kalian perlu di taking ya? Nggak tahu kalau perlu di taking ada nggak? Nanti kalau belajar apa bentuk molekul nanti biasanya ada tuh aplikasinya tuh. Kalau saya gunakan Avogadro, Vesta gitu nanti kelihatan tuh. Walaupun ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3 nanti kelihatannya dari samping atau dari bawah itu nanti tetap satu ikatan. Gitu. Nah, oke, yang selanjutnya itu ada contoh molekulnya. Yang selanjutnya yang D itu ada SF4. S itu punya berapa tangan? 6. 6 ya. Kemudian F punya berapa tangan? 7. 7. Oke, kemudian yang berperan sebagai atom pusat sih S. S ya. Kemudian akan mengikat F. 4 atom F. 4. Oke, kemudian kita lihat tangan S ada berapa? 6. 6, baru dipakai 4, berarti masih ada elektron bebas. Sekarang kita tuliskan DI-nya. DI-nya ada berapa? 4. Ini ada 4. DB-nya ada 1. 1. Totalnya berarti ada 5. 5 domain. Oke, kita gambarkan. Bentuk dasar 5 domain apa? AX. Bentuk dasarnya apa tadi namanya? X5. Bentuk dasar bukan notasi, bentuk dasar. Segitiga bipiramida. Iya, segitiga bipiramida ya. Nah, ini saya gambarkan kayak gini nih, sesuai dengan ini ya. Seperti ini segitiga. Gambar saya jelek jadi nggak kelihatan segitiga bipiramida. Piramida. Nah, kemudian kita tulis notasinya. Notasinya apa nih? AX AX4E1. 4E1 ya, karena ada elektron bebasnya. Nah, kalau ternyata ini ada yang potek sebelah mana? Yang potek ini bisa kita bagian bawah, bisa bagian atas, terserah kita bebas. Kalaupun mau kalian bagian atas nih, kalaupun ini biar nanti kalian nggak bingung, kalian nggak mau potek di sebelah sini. Nah, ini kita pindah nih. Ini kita pindah di sebelah sini elektron bebas. Ini nggak bisa dihapus. Nah, ini sebelah sini kita pindah nih. Nah, berarti yang di sebelah sini kan potek. Berarti menjadi bentuk apa? Tetrahedral terdistorsi. Iya, tetrahedral terdistorsi atau bentuk jungkat-jungkit. Itu semua lah.
Oke. Nah, kita yang E itu ada IF 4 min. Itu berapa tangannya? 7. 7 ya. Kemudian F tadi 7 juga. Kalau kita tambahkan kan berarti 14 elektron nih. Kita ingat min di sini ada apa artinya? Kalau anion Melepas menangkap elektron. atau menerima satu Menerima. elektron ya. Kalau melepas dia kan plus yang katian ya. Yang berarti di sini jadi 15 elektron. Yang berperan sebagai atom pusat siapa? I. Iya, ini tangannya ada 7 tadi dipakai buat berikatan 4. Berarti masih ada sisa 3. 1, 2, 3. Nah, molekul nggak bisa kalau cuma ganjil. Dia harus berpasangan. Karena apa? Karena kalau dia ganjil nanti nggak bisa menghitung DI atau DB-nya. Nah, sehingga karena itu dinotasikan sebagai min, maka ada tambahan 1 elektron. Nah, sehingga membentuk suatu elektron lagi. Nah, berarti kalau kita tuliskan DI-nya ada berapa? 4. 4. DB-nya ada? 2. Nah, totalnya berarti ada berapa domain? 6. 6 domain. Nah, 6 domain ini bentuk dasarnya apa? Oktahedral. Nah, bentuk dasarnya itu dia adalah oktahedral. Ya, ini begini aduh enggak setengah enggak apa-apa lah. Oke, oktahedral. Nah, sekarang kalau ini kita tuliskan notasinya. Notasinya berarti AX AX 4 E 2. ya. Berarti ada yang lipotek, yaitu kita ingat tadi lipotek itu di bagian atas sama di bagian bawah nih. Jadi pasangan neutron bebas. Maka bentuknya menjadi seperti berikut. Nah, kira-kira bentuknya apa nih? Segi 4 plan. 4 plan. Segi 4 planar atau bujur sangkar boleh atau segi 4 datar juga boleh. 4 sisi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Aman? Aman, Bang. Oke, aman, kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke kepolaran molekul. Kepolaran molekul itu kita kenal dengan istilah momen dipol. Momen dipol itu apa? Momen dipol itu adalah ukuran kuantitatif dari suatu kepolaran ikatan. Nah, jadi kepolarannya ya, sifat polar atau enggak polar itu kita lihat dari momen dipol. Nah, yang merupakan hasil kali muatan dilambangkan dengan Q, kemudian dikali dengan jarak antar muatan atau R. Nah, jadi momen dipol ini kita bisa lihat dari sifat keelektronegatifannya. Sifat keaktifan. Ini nggak tahu, saya kayaknya ada yang kurang kata-katanya. Atau tulisan saya nggak kebaca, nanti tanya aja ya. Tulisan saya jelek. Nah, kalau semakin ke kiri, keelektronegatifannya semakin Negatif. salah. Semakin ke kanan, keelektronegatifannya semakin Besar. 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 Semakin ke bawah, keelektronegatifannya semakin Besar. kecil ya, kecil. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ini ada molekul HF. Nah, kan dia seperti ini nih. Kita lihat H dengan F lebih besar mana keelektronegatifannya? F. F, sehingga panah elektronnya mengarah ke Kanan. momen dipolnya iya ke arah kanan. Nah, makanya yang F ini dinamakan parsial negatif karena memiliki karena keelektronegatifannya lebih besar, sedangkan yang H ini dinamakan parsial positif. Maka kalau digambarkan molekulnya ini seperti berikut. Jadi yang warna merah ini lebih menggembung. Artinya apa? Karena elektron itu akan banyak di sisi F atau di parsial negatif nih elektron, kaya kan di sini, kaya nih di sini elektronnya. Kemudian yang bagian kecil atau menciut, apa ya bahasanya menciut itu? Yang kecil lah itu mengkerut,
itu daerahnya miskin elektron sehingga parsialnya parsial positif. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, di sini ada contohnya NH3. Kalau kita lihat NH3 parsial keelektronegatifan yang lebih besar, N atau H? N. N ya. Nah, maka arah momen dipolnya itu ke arah N. Nah, makanya nanti di daerah N itu akan daerah kaya akan elektron. Di sini menggembungnya lebih besar nih. Nah, nanti di sini menciut ya gitu. Karena ini kita gambarnya lihat dari samping. Kalau kita ngelihat dari depan atau dari atas kita nanti kelihatan. Nah, kemudian kita lihat lagi ada NF3. Nah, kalau NF3 nih, N dengan F ke elektronegatifannya lebih besar yang mana? F. F ya, sehingga arah momen dipolnya itu ke arah F. Nah, nanti di momen dipol itu ada yang dinamakan resultan momen dipol. Resultan itu besarnya nilai momen dipol gitu ya, dinyatakan dalam D. Nah, jadi 1D momen dipol itu ada yang tahu nggak siapa yang menciptakan momen dipol? Siapa yang menemukan? Seorang kimiawan Belanda Amerika, namanya itu adalah Peter Deep gitu ya. Nah, makanya namanya kan di sini momen dipol gitu ya. All itu dari molekulnya. Nah, dip. Nah, 1D ini artinya apa? 1 dip artinya 3,36 dikali 10 pangkat min 30 C itu coulomb dikali meter. Nah, di sini kita ke contoh soalnya. Tentukan kepolaran molekul berikut ini. Yang A itu BrF5. Oke, kita gambarkan. Br itu tadi punya berapa elektron valensinya? 7. 7 ya. Kemudian F itu berapa? 7. 7. Juga. Nah, sebagai atom pusat siapa? Pasti tentu saja si Br ya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan seperti ini nih. F, F, F. Nah, di sini ini kita gambarkan. Kemudian kita lihat Br dengan F itu ke elektronegatifannya kemana? Ke lebih besar apa? Br atau F? BF. Baik, kok BR sih? BR dengan F, ke elektronegatifannya lebih besar sih. BF. F. BR kata. Coba kalian lihat tabel periodik, ayo. Tadi semakin ke bawah, ke elektronegatifannya semakin Kecil. Kecil. maka BR dengan F berarti ke arah F. iya, ke arah F ya, jangan F. sampai salah ya. Jadi ini momen dipolnya ke arah F panahnya ini. Nah, biasanya yang arah kepolarannya seperti ini biasanya senyawa polar. Nah, nanti kalau senyawa non polar itu elektronnya itu tidak tersebar secara merata. Nanti kalian pelajari lebih lanjut ya untuk yang ini. Kemudian yang B, itu ada SF 4. S itu punya elektron valensi berapa? 6. 6. Kemudian F punya berapa? 7 ya. 7. Siapa yang sebagai atom pusat? S. S. Nah, di sini berarti dia mengikat 4. Berarti bentuknya seperti tripod. Tuh. Kemudian kita lihat elektronegatifannya. S dengan F. Lebih besar mana elektronegatifnya? F. Lebih besar F. Iya, lebih besar F juga. Maka nanti arah momen dipolnya atau arah panahnya itu ke arah F. Nah, seperti berikut. Nah, sehingga nanti kalau digambarkan menggunakan gambar molekul, nanti darah yang kaya akan elektron berarti di bagian mana SF4? Yang mana yang kaya? Di bagian F. Nah, nanti sehingga yang S itu dia akan kecil seperti berikut. Nah, ini gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk tutorial kita cukupkan. Enggak, Bang. Oh, Cukup, Bang. oke, kalau cukup, Bang. teman-teman boleh on cam, kita adakan sesi screenshot nanti absensinya
saya polling aja ya di grup karena ini saya sudah ditelepon di ini berangkat seminar. Screenshot terlebih dahulu. Ya, kelasnya udah sampai mana kelas besar kalian dengan dosen?